Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiha'an limardatillahi wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusallim wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mahabbah, dengan rasa cinta kita kepada beliau, kita termasuk golongan umatnya yang diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali bersama-sama kita belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari pesan-pesan Rasulullah SAW ataupun nasihat-nasihat para ulama. Mudah-mudahan semua itu bisa untuk memperbaiki keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mempelajari salah satu di antara yang disampaikan oleh Sultanul Aulia, sultannya, pimpinannya para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ini adalah seorang ulama besar, Sultanul Aulia, pimpinannya para wali. Semua amaliyah thariqah apapun, mujahadah apapun, selalu tawasulnya salah satunya pasti tawasulnya ke Sultanul Aulia, yaitu ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada suatu ketika beliau pernah menyampaikan tentang tipe-tipe manusia, jenis-jenis manusia berdasarkan bertakwa tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3 tipe manusia. Beliau menyampaikan yaitu rajulun la lisana lahu wa la qalba wa huwa al-'asi al-'abiyyi. Lalu yang kedua, rajulun lahu lisanun bila qalbin fayantiqu bil hikmah wa la ya'malu biha yad'un nasa ila Allah ta'ala wa huwa yafirru minhu. Wa rajulun lahu qalbun bila lisanin wa huwa mu'minun satarahu Allah ta'ala an khalqihi wa basarihi bi uyubi nafsihi wa nawwara qalbahu wa 'arrafahu huwa ila mukhalatatin nas wa su'umil kalam. Wa rajulun ta'allama wa 'allama wa amila bi ilmihi wa huwa al-'alimu billahi ta'ala wa ayatihi istawda'allahu qalbahu ghuraiba ilmihi wasarraha sadrahu liqabulil ulum. Tipe manusia yang pertama menurut beliau yaitu rajulun la lisana lahu wa la qalba wa huwa al-'asi, yaitu orang yang la lisana, istilahnya tidak berlisan, wala qalba, dan tidak berhati. Orang yang diistilahkan tidak berlisan, tidak berhati adalah yang perbuatannya tidak baik, lesannya tidak baik, banyak berbuat dosa, wala qalba, hatinya dia seakan tidak punya hati, hatinya juga tidak baik. Siapa manusia kategori ini? Wa huwa al-'asi,
Mereka yang masuk kategori ini adalah orang-orang yang biasa melakukan dosa, biasa melakukan kemaksiatan. Jadi orang-orang yang sehari-harinya kehidupannya itu selalu dihiasi dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, diistilahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai la lisana lahu wala qalba. Jadi luar dalamnya itu tidak ada yang baik. Lesannya, perbuatannya tidak baik, hatinya juga tidak baik. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita itu harus menghindari bergaul dengan orang-orang tipe seperti ini, karena seakan-akan tidak ada kebaikan sama sekali luar maupun dalamnya. Mereka ini membahayakan. Kenapa? Karena keburukan mereka mudah sekali menular. Di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan, la tashab man haluhu wa maquluhu la yanhaduka ilallah, atau la yanhaduka ilal khair. La tashab, janganlah engkau berteman, janganlah engkau bergaul man dengan seseorang, haluhu wa maquluhu, yang perbuatannya, yang ucapannya la yanhaduka ilallah, yang perbuatannya, ucapannya tidak membangkitkan semangatmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tipe-tipe manusia yang kita disuruh berhati-hati karena apa? Perbuatannya, ucapannya tidak membawa kebaikan. Rajulun la lisana lahu wala qalba. Mereka ini diumpamakan oleh para ulama itu seperti kulit padi, seperti gabah yang kosong. Apa jenengannya? Gabuk. Ya, seperti padi yang hanya ada kulitnya tapi isinya itu tidak ada. Sekali lagi, siapa mereka? Wa huwa al-asi. Orang yang disebut ahli maksiat, namanya ahli itu berarti amatir apa profesional? Profesional ya. Jadi orang dikatakan ahli itu kan karena memang sering ya. Sering dan telah menjadi kebiasaan, maka kemudian dikatakan ahli. Kalau panjenengan insya Allah ahli ibadah ya, walaupun ada dosanya. Kenapa? Karena lebih banyak ibadahnya. Tapi ini adalah ahli maksiat. Hati-hati dengan orang ini, jangan sekali-kali berteman dengan mereka. Kemudian tipe manusia yang kedua menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu rajulun lahu lisanun bila qalbin fayantiku bil hikmah wala ya'malu biha yad'un nas ila Allah taala wa huwa yafirru minhu. Manusia tipe yang kedua adalah lahu lisanun bila qalbin. Dia punya lisan tapi tidak punya hati. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang yantiku bil hikmah, orang-orang yang lesannya pandai, ilmunya banyak, dia kemana-mana banyak bicara tentang kebaikan, banyak bicara tentang hikmah, wala ya'malu biha, tapi ternyata dia sendiri tidak mengamalkannya. Lesannya pintar, lesannya pandai, pinter dalil dan sebagainya, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Yad'un nasa ilallahi ta'ala, dia ini banyak mengajak-ngajak manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa yafirru minhu, tapi dia sendiri kabur, dia sendiri lari. Dia ngajak kepada Allah, dia sendiri menjauh dari Allah. Ini juga ada, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani akan ada tipe-tipe manusia yang seperti
ini. Ini juga sangat membahayakan. Kenapa? Karena lesannya pandai, seakan-akan baik, tapi perbuatannya tidak mencerminkan lesannya. Na'udzubillah, bulan Ramadan kita dapat kiriman puasa pada hari pertama hikmahnya ABC, hari kedua pahalanya ABCD. Ternyata sambil kirim WA itu orangnya sambil udut. Begitu kan, sekarang kita kan susah ini, kita mendapatkan kiriman barang bagus, tapi yang kirim ini kira-kira orangnya bagus apa tidak? Begitu ya. Karena ada orang selagi yang lahu lisanun bila kolbin, lesannya itu pandai tapi seakan-akan tidak berhati. Lesannya pandai menyampaikan ilmu, menyampaikan hikmah, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Maka ada istilah itu, ilmunya sarjana tapi amalnya SD. Ilmunya tinggi tapi amalnya pas-pasan. Maka kita pun diingatkan, berhati-hatilah dengan orang yang seperti ini. Kita ini butuh guru, terutama dalam ilmu agama, tapi jangan waton hanya mencari seorang guru yang kelihatannya lesannya itu pandai. Perhatikanlah haliyahnya, perhatikanlah keadaannya sehari-hari. Apakah pandainya dia hanya di lisan, ataukah pandainya dia bisa ditiru perbuatannya. Nah, zaman akhir seperti ini sangat banyak sekali seperti ini. Ada cerita, ini sungguh-sungguh terjadi. Jadi ada seorang khotib itu, dia berkhutbah Idul Fitri. Lalu di khutbah itu dengan berapi-api, penuh semangat, dia mengajak para jamaah pentingnya, ayo kita mengerjakan puasa Syawal 6 hari. Pahalanya segini. Orang yang mendengar khutbahnya itu terpukau, termasuk simbah-simbah sepuh. Maka Syawal tanggal kedua ada seorang simbah yang langsung berpuasa Syawal. Setelah dapat puasa Syawal yang ketiga, simbah ini gak sengaja jalan-jalan lewat di depan khotibnya yang kemarin khutbah tentang fadilah puasa Syawal. Dia lewat jam 10 siang, ternyata khotibnya lagi duduk di depan rumah, lagi ngopi sama udut. Simbah-simbah ini dengan polos berkata, aduh Pak Yai, aku nyesel puasa Syawal. Lah aku bisa Syawal itu kan derek jenengan je, malah jenengan ternyata ora puasa. Aduh aku rasa nyesel aku puasa. Loh, puasa kok nyesel beneran. Lah itu tadi ternyata apa? Memang berat sekali. Jadi kalau mencari seorang guru memang harus hati-hati, pilihlah jangan hanya yang lesannya kelihatannya pandai, tapi perhatikanlah perilakunya. Karena ilmu yang baik itulah ilmu yang ada buahnya, dan buahnya ilmu itu adalah amalnya. Rajulun lahu lisanun bila qalbin, itu tipe yang kedua. Kemudian tipe yang ketiga menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajulun lahu qalbun bila lisanin wa huwa mu'minun satarahullahu ta'ala an khalqihi wa basarihi bi'uyubi nafsihi wa nawwara qalbahu wa arrafahu huwa ila mukhalatatin nas wa su'umil kalam wa huwa waliyullahi ta'ala mahfudun fi sitrillahi ta'ala. Tipe yang ketiga adalah rajulun lahu qalbun bila lisanin. Istilahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang memiliki hati bila lisanin, tapi lesannya itu bodoh. Hatinya pinter tapi lesannya itu tidak pinter. Siapa itu? Wa huwa mu'minun. Orang ini adalah orang mukmin. Satarahullahu ta'ala an khalqihi wa basarihi bi uyubi nafsihi.
Allah menutupi dia. Orang ini sebenarnya pandai, perilakunya baik, tapi Allah menutupi dia dari makhluk-makhluk, dari manusia-manusia di sekelilingnya. Wa basori bi'uyubi nafsihi, orang ini itu sibuk memikirkan aib dirinya sendiri. Orang ini tidak pinter omong. Orang ini lesannya sepertinya bodoh, tapi justru sebenarnya dia adalah orang yang benar, dia orang yang baik. Orang ini banyak diamnya. Wa nawwara qalbahu, orang ini Allah menerangi hatinya dengan banyak hikmah. Tidak banyak bicara, tapi sebenarnya dia itu orang baik. Orang ini juga seringkali menghindari mukholatotin nas, banyak bercampur dengan manusia, senang menyendiri. Wasu'umil kalam, orang ini juga sangat menghindari perkataan-perkataan yang buruk. Makanya banyak diamnya. Jadi kalau ada orang banyak diamnya, berhusnudzon, waliyullah kayaknya ini. Banyak diamnya, jarang serawung. Wa huwa waliyullahi ta'ala, orang ini adalah para kekasih-kekasih Allah. Mahfudun fi sitrillahi ta'ala, orang ini dijaga, ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak banyak berbicara, tapi perbuatannya itu bisa ditiru. Tidak banyak berbicara, tidak banyak dalil, tapi perbuatannya itu benar, perbuatannya itu baik. Ada orang itu nggak banyak dalil, lihat tetangganya susah langsung ditolong, lihat orang kecelakaan langsung ditolong, spontan nolong begitu. Kenapa? Karena dalam hatinya itu ada kebaikan. Beda ada orang yang pinter. Ini contoh pinter yang kurang benar. Di jalan lihat orang kecelakaan, jatuh dari motor, enggak langsung ditolong, ditanya dulu, Mas, kamu agamanya Islam atau bukan? Ditolong dulu, kamu Islam atau bukan? Habis itu ditanya, kamu itu orang Karangklesem atau bukan? Habis itu kamu orang NU atau orang Muhammadiyah? Habis itu kamu seneng tahlilan apa tidak? Ora sida nolong wonge mati akhirnya. Oh, ngarep nulungi kok dadak takon detail begitu. Tapi ada orang yang tidak peduli siapapun, pokoknya ya kesusahan ya ditolong. Jadi banyak sekali tipe yang ketiga, ini orang-orang baik tapi lisannya seakan-akan bodoh. Pengetahuannya banyak, langsung Allah berikan ke dalam hatinya, tapi Allah menjaga lesannya sehingga lesannya tidak banyak berbicara. Orang ini tidak senang campur-campur dengan banyak manusia yang tidak baik. Mereka ini adalah para waliullah. Yang keempat, tipe yang terakhir menurut Syekh Abdul Qadir Jilani adalah rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi'ilmihi wa huwa al-'alimu billahi ta'ala wa ita'ihi istawda'allahu qalbahu ghoraiba ilmihi wassarraha sadrahu liqabulil ulum. Tipe yang keempat adalah orang yang ta'allama, mencurahkan hidupnya itu untuk belajar ilmu agama. Wa 'allama, kemudian dia mengajarkan ilmunya. Wa 'amila bi ilmihi, dan dia juga mengamalkan ilmunya. Selalu belajar, selalu mengajarkan, dan selalu mengamalkan ilmunya. Mereka itu adalah wa huwa al-'alimu billahi ta'ala, adalah orang-orang alim yang diberi banyak pengetahuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istauda'allahu qalbahu, Allah menitipkan ke dalam hatinya ghoraiba ilmihi, rahasia-rahasia ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wasarroha sadrahu, dan Allah itu melapangkan dadanya liqabulil ulumi, untuk menerima ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Mereka adalah kelompok para ulama.
Orang yang menghabiskan hidupnya hanya untuk mempelajari ilmu Allah, mengajarkan ilmu Allah, dan mengamalkan ilmu-ilmu Allah. Nah, orang-orang tipe-tipe inilah yang harus kita jadikan sandaran, yang harus kita jadikan guru. Kata guru kami dulu di pondok itu begini, kalau engkau ingin mencari tempat bersandar atau tempat berteduh, maka pastikanlah engkau bersandar, berteduh di bawah pohon yang besar, yang akarnya kuat, yang daun-daunnya lebat, yang buahnya banyak. Jangan bersandar kepada pohon di bawah pohon yang akarnya rapuh, batangnya kecil, daunnya sedikit. Karena apa? Pohon itu gampang tumbang. Jadi bersandarlah ke pohon yang akarnya kuat, batangnya besar, daunnya lebat, buahnya banyak. Akarnya banyak itu maksudnya apa? Ilmunya itu bisa dijadikan pedoman. Batangnya besar itu kita bisa bersandar. Daunnya lebat bisa memberikan keteduhan. Buahnya banyak bisa memberikan banyak kemanfaatan. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu memberikan nasihat kepada muridnya ketika muridnya itu akan mencari tempat tinggal. Apa kata Imam Syafi'i? La taskununna baladan laisa laha alimun yu'allimu amrodinika wa laisa laha tabibun yutabbibu amrobadanika. La taskununna, jangan sekali-kali engkau tinggal di satu tempat, jangan sekali-kali engkau berdomisili di satu tempat yang laisa laha, yang di dalamnya tidak ada alimun yu'allimu amrodinika, tidak ada seorang ulama yang akan mengajarkanmu ilmu agama. Dan jangan sekali-kali kau tinggal satu tempat yang di situ tidak ada dokter yang bisa mengobati urusan badanmu. Intinya kalau nyari tempat tinggal yang ideal menurut Imam Syafi'i adalah jangan jauh-jauh dari dua orang, yaitu jangan jauh dari sosok ulama dan jangan jauh dari sosok dokter. Satu tempat tinggal yang tidak ada kedua orang itu akan banyak penyakitnya. Kalau nggak ada dokter yang ngobati, akan menyebar banyak penyakit fisik. Kalau tidak ada ulama di satu daerah, maka di situ pun akan banyak penyakit moral. Maka Imam Syafi'i wanti-wanti, jangan sekali-kali kau tinggal di satu daerah yang di situ nggak ada ulama dan tidak ada dokter. Itulah tipe-tipe manusia menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita menjadi golongan tipe yang terbaik. Mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk bisa bergaul juga dengan orang-orang yang baik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam